pagi anak-anak, papa, mama, serta bapak ibu guru karyawan SD Putra Nirmala. Berjumpa kembali pada Renungan Pagi SD Putra Nirmala. Salam sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas kami hari ini. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai ayat 32. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rambu-rambu lalu lintas yang berguna untuk menuntun perjalanan. Tanda-tanda tersebut bertujuan menyingkapkan sesuatu, sehingga perlu diperhatikan agar kita tidak celaka atau jatuh dalam bahaya. Yesus hari ini berbincang tentang pentingnya mengenali tanda. Orang-orang meminta tanda kepadanya, tetapi ia menegaskan bahwa tanda itu sudah mereka miliki, yakni tanda Nabi Yunus. Yunus menjadi tanda bagi orang Niniwe. Kehadirannya membuat orang-orang itu bertobat, sebab mereka mengerti dengan baik maksud dari seruan yang disampaikan sang nabi. Mereka pun mengubah hidup dengan berbalik dari tingkah laku yang penuh dengan dosa. Karena itu, orang Niniwe kemudian merasakan cinta dan belas kasihan Allah. Mereka diselamatkan dari kehancuran dan kebinasaan. Orang Farisi dan para ahli Taurat merasa bahwa mereka sudah sepenuhnya melakukan kehendak Allah. Mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan seringkali bukan kehendak Allah, melainkan kehendak mereka sendiri.
Mereka juga tidak menyadari bahwa Yesus adalah tanda kehadiran Allah. Itu sebabnya mereka masih saja meminta tanda, padahal Yesus sudah melakukan banyak hal. Meskipun melihat karya-karya besar yang dilakukan Yesus, mata orang-orang itu masih belum terbuka. Mungkin kita pun sering bersikap demikian. Kita menuntut Allah agar memberi tanda bahwa Ia mencintai kita. Padahal kasih Allah sejatinya telah hadir menyertai kita. Untuk itu, kita perlu bertobat. Mari kita berusaha mempertajam mata hati agar dapat mengenali kehadiran Allah. Mari kita juga belajar menyadari cinta dan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kembali kami dengan sabda-Mu hari ini. Pantaslah kami sangat bersyukur untuk segala kehadiran dan cinta yang boleh kami rasakan melalui orang-orang di sekitar kami. Buatlah kami untuk senantiasa dekat denganmu dan merasakan kasih-Mu, dan senantiasa merasakan tanda bahwa Engkau sungguh mencintai kami. Ajarkanlah kami selalu untuk menyadari cinta dan kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Buatlah kami menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Engkau. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, papa mama, bapak ibu guru, dan para karyawan SD Putra Nirmala yang sudah mengikuti kegiatan renungan hari ini. Sampai jumpa di kegiatan renungan SD Putra Nirmala berikutnya. Tuhan memberkati.